Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mamiji. Kali ini Mamiji buat empek-empek tanpa menggunakan ikan Mamis. Apalagi kalau bukan empek-empek dos. Empek-empek ini enak banget dan tetap lembut walaupun sudah dingin. Buat Mamis yang penasaran dengan resepnya, pastikan tonton video sampai habis ya. Oke Mamis, langkah pertama tentunya seperti biasa kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada bahan-bahan untuk pempek dosnya, tinggal di capture aja ya Mamis. Selanjutnya Mami pakai bumbu halus, bawang putih dan juga udang rebon atau bisa pakai ebi ya Mams. Selanjutnya di sini untuk bahan cukoknya. Oke Mamis, lanjut di sini sudah ada bahan untuk empek-empek dos yang sudah kita haluskan. Ini sudah dicampurkan dengan takaran airnya ya Mams. Dan ini juga bumbu halus untuk cukoknya juga sudah dihaluskan ya Mams. Ini kita sisihkan. Kita buat terlebih dahulu bahan untuk empek-empek dosnya. Kita masak dulu bumbu halus dan airnya ya Mams. Kita masak dengan menggunakan api kecil saja, baru masukkan seasoningnya ya Mams. Aduk-aduk. Oke, ini kita aduk-aduk terus ya Mami sampai dia mendidih ya Mams. Ini Mami menggunakan api kecil saja ya. Nah, kalau kira-kira sudah mendidih seperti ini sudah bisa kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan semuanya. Ini kita aduk cepat ya Mams sampai dia matang. Kalau saran Mami pakai pan yang anti lengket ya Mams, supaya dia nggak lengket di dasarnya. Ini diaduk-aduk sampai teksturnya menjadi seperti ini ya Mams. Kalau sudah seperti ini kita diamkan sampai dia nanti hangat-hangat kuku. Nggak perlu sampai benar-benar dingin, sampai hangat-hangat kuku aja. Nah, kalau sudah hangat-hangat kuku seperti ini, kita masukkan telur. Ini 1 butir saja telurnya. Nah, proses mengadukan telur ini memang agak susah menyatunya dengan adonan ya Mams. Jadi kalau saran Mami nggak pengen ribet, pakai aja mixer untuk dia mengaduknya supaya dia lebih cepat menyatu. Kalau Mami ini pakai spatula cukup lama karena harus ditekan-tekan seperti ini supaya benar-benar menyatu seperti ini Mamis. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, teksturnya seperti ini ya Mams, ini sudah agak menyatu. Kita masukkan tepung sagunya. Nah, kita masukkan semua tepung sagunya. Nah, pastikan aja tangan kalian sudah bersih ya Mams. Karena selanjutnya kita akan menguleni dengan menggunakan tangan. Kita uleni sampai dia bisa dibentuk ya Mams. Lalu setelah itu jangan lupa untuk masukkan minyak gorengnya ya Mams. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini sudah bisa untuk kita bagi adonannya sebelum kita bentuk. Ini Mami bagi menjadi 6 buah ya Mams. Kalau Mamis pengen yang lebih banyak jadinya hasilnya, Mamis bisa membagi adonannya bisa lebih banyak lagi ya Mams. Nah, ini setelah sudah dibagi adonannya dibentuk seperti empek-empek lenjer seperti ini ya Mams. Dipilin-pilin supaya nanti proses pembentukan empek-empek kapal selamnya lebih mudah ya Mam, atau lebih gampang. Oke, sudah seperti ini. Kita siapkan dulu telur 1 butir untuk isiannya. Ini Mami tambahkan sejumput garam, lalu kita kocok rata. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita bentuk Mams. Ambil 1 adonannya. Kita siapkan dulu wadahnya. Lanjut, kita bentuk. Kita ambil 1 adonannya, lalu kita tusuk dengan jari telunjuk kita ya Mams, yang sudah kita olesi dengan tepung sagu. Lalu selanjutnya kita bantu membentuknya dengan ibu jari ya Mams, untuk memberikan ruang di dalam adonannya. Kalau sudah seperti ini kita masukkan telurnya ya Mams. Lalu setelah itu kita rapatkan, memasukkan telurnya secukupnya saja ya Mams. Kita rapatkan ujungnya seperti ini supaya dia nggak bocor. Nah, jadinya seperti ini Mamis, cantik sekali ya bentuk kapal selamnya. Selanjutnya kita bentuk adonannya sampai habis ya Mams. Kira-kira Mamis di rumah sudah bisa lah yang bentuk seperti ini, karena sebenarnya ini gampang-gampang. Susah sih memang, tapi kalau sudah terbiasa pasti nanti akan bisa dengan gampang ya Mams ya. Oke, sampai habis ya Mams kita bentuk. Jadi ini telur 1 butir ini sudah pas ya Mam untuk 6 buah kapal selam seperti ini.
Lanjut kita masak dengan menggunakan air mendidih yang sudah kita beri minyak ya mams. Kalau sudah mendidih airnya, kita masukkan pempek kapal selamnya ya mams. Lalu kita aduk-aduk sebentar, bolak-balik supaya dia matang merata. Ini kira-kira 10-15 menit dia sudah matang ya mams. Ini sudah bisa kita angkat kalau sudah matang seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat cukuknya. Ini kita campurkan air dan bumbu halusnya ya mams. Lanjut kita masukkan gula merahnya. Oke. Gula merahnya ini sudah disisir ya mams. Lanjut masukkan asam jawanya, lalu kita aduk-aduk ya. Setelah itu kita masukkan kecap. Kalau mams di rumah nggak pengen punya kecap, bisa pakai asam gula jawanya atau gula merahnya dibanyakin ya mams, jadi 8 sendok makan ya. Kalau mami lebih suka pakai kecap karena lebih gurih aja menurut mami ya. Ini jangan lupa juga untuk kita tambahi garam ya mams, supaya dia lebih gurih lagi rasanya. Ini kita aduk-aduk sampai dia mendidih ya mams. Nah ini sudah mendidih mams, kita biarkan sebentar, mendidih sebentar. Oke. Lalu kita matikan api. Ini sudah matang mamis, ini sudah bisa kita saring. Nah tadi cukunya kan kita saring ya mams, jadinya kalau sudah disaring dia seperti ini, jauh lebih jernih ya mams cukunya. Nah ini empek-empek yang tadi sudah jadi dan sudah kita dinginkan. Lanjut kita akan goreng empek-empeknya, tapi sebelumnya kita beri tepung di atas minyaknya dulu supaya dia nggak lengket nanti ya mams. Baru masukkan empek-empeknya. Di sini mami cuman goreng satu aja karena sisanya mami mau buat jadi stok untuk cemilan sore papi pulang kerja nanti ya. Nah ini kita masak sampai dia kuning kecoklatan seperti ini. Mami maaf agak berisik ya karena memang di depan lagi rame ya. Lanjut kalau udah matang seperti ini mami alasi telenannya dengan menggunakan tisu khusus makanan ya, supaya dia minyaknya juga keserap ya mams, nggak terlalu banyak minyak juga. Kita potong-potong seperti ini. Nah kelihatannya mamsnya ini dalamnya itu kayak lembut ya mams, jadi dalamnya itu nggak yang kenyal banget, nggak keras ya. Ini enak banget mamis ya. Lanjut kita kasih cuko. Ini cukunya enak banget ya mamis, dan juga pedes. Tapi kalau mamis di rumah nggak mau yang terlalu pedes, bisa dikurangin takaran cabenya ya mamis, atau mamis di rumah bisa ganti pakai cabai rawit biasa kalau nggak pengen pakai cabai rawit merah yang lebih pedes ya. Nah kalau sudah seperti ini mamis, kita siap untuk coba mamis. Nah ini tuh enak banget mamis, jangan ditanya rasanya. Ini kalaupun sudah dingin mamis jangan khawatir, walaupun ini udah dingin dia sama sekali nggak akan keras atau alot, rasanya tetap lembut dan enak banget mamis. Kalau mamis di rumah yang penasaran dengan resepnya, pastikan untuk coba resep ini di rumah ya mamis. Ini rasanya yummy banget mamis, buat modal usaha juga kayaknya enak banget mamis ya. Jangan lupa juga ya mamis untuk subscribe, like, dan share ya mams. Sampai jumpa di video selanjutnya mamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.